Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini kita berada di daerah Salatiga untuk menjumpai teman yang beberapa waktu kemarin sudah pernah ketemu sebelumnya dan baru kali ini bisa menyempatkan untuk main ke Salatiga. Dan narasumber kita kali ini ada Mbak Indah. Ya. Mbak Indah ini kesehariannya tinggal di wilayah Salatiga. Jadi saya dapat info dari teman yang bisa dipercaya itu Mbak Indah punya banyak cerita yang di luar nalar manusia. Jadi seperti apa ceritanya nanti kita simak bersama. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, Mas. Mbak Indah ini dari kecil tinggal di Salatiga atau pendatang atau 40 tahun tinggal di Salatiga. 40 tahun bukan Sesuai usia. Bukan waktu yang sebentar. Itu kemarin dari ceritanya temennya Mbak Indah itu kan, Mbak Indah itu punya kayak apa ya, sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Sisi lain. Ya. Sejak kapan Mbak Indah ini punya? Dari lahir ya. Dari lahir? Dari lahir. Ada beberapa momen dulu masih terekam waktu kecil, cuman ya memang tidak seingatku itu samar-samar lah. Jadi dari lahir sih sebenarnya. Dari lahir berarti jenengan misalnya pas dulu TK apa SD pas proses dari kecil itu opera girap-girap bahasanya itu. Umur 5 tahun itu aku masih ingat momen-momen ketika mungkin beda dari yang lain ya. Maksudnya waktu itu sih memang di lingkunganku kan masih bukan lingkungan yang rame gitu ya, Mas. Jadi jarang ketemu orang. Jadi waktu itu umur segitu listrik juga belum masuk ya? Belum masuk, masih petroma. Benar-benar. Pengalaman seperti itu karena masih kecil ya, saya anggap itu normal biasa. Jadi bukan sesuatu hal yang kalau sekarang kan ada acara TV, ada mungkin dari HP kan, dulu kan belum ada. Jadi saya anggap itu dulu masih kayak suatu penormalan. Normalan. Jadi kalau biasanya anak kecil itu nuwun sewu pangapunten sangat, biasanya itu kalau anak kecil itu kan punya apa ya Mbak ya? Punya teman kecil. Jadi kan ada enggak yang pada saat masih kecil itu, pas masih kecil itu ada yang selalu nemenin sosoknya itu terus gitu? Kalau waktu kecil kemungkinan seingatku ada, cuman aku nggak ingat betul. Kalau dari cerita orang-orang dulu itu sering aku itu ngomong sendiri. Cuman kalau aku ingat flashback untuk umur 5 tahun kayaknya udah banyak yang lupa. Cuman dulu waktu kecil itu benar-benar bisa lihat manusia itu ada benar-benar ada kayak auranya. Jadi ada bayangannya gini, dan itu gitu sih. Berarti kan kalau versi anak sekarang apa itu yang masuk indigo gitu ya Mbak ya? Kemungkinan kayak. Tapi kan jenis indigo juga masih. Udah ini Mbak, yang mau saya tanyakan itu suka dukanya apa bisa kayak gitu, ndak enaknya atau dukanya apa Mbak Indah? Kalau suka duka, kalau waktu belum tahu esensinya, waktu itu saya anggap itu mengganggu. Karena semakin gede, semakin pola pikir juga sudah berubah, mengganggu aktivitas. Dan kenapa kok harus saya? Gitu. Selalu ada pertanyaan gitu, kenapa harus saya? Itu kenapa nggak lainnya? Kenapa yang lain? Benar ya, itu nggak enaknya ya. Tapi sukanya? Kalau sukanya, karena sudah sekarang itu ada perjalanannya kan dari kecil sampai dewasa. 7 tahun lalu saya itu diberkati, saya merasa diberkati karena waktu itu saya buka kembali, dalam artian buka kembali itu tahu esensinya, itu 7 tahun yang lalu. Dan waktu itu karena saya sering berdoa malam, waktu itu saya Katolik, saya sering berdoa silo itu loh, apa? Jadi posisinya gini,
selalu gini kan berdoa. Nah waktu itu pada suatu malam itu saya berdoa tengah malam. Berdoa seperti orang bersila. Iya. Kalau sekarang sih seperti formasi meditasi. Meditasi ya. Terus waktu malam itu, suatu malam saya berdoa dengan kusuk. Ketika itu saya mau tidur, ada energi yang bergerak di sini. Kayak angin gitu kan, kayak angin lama gitu kan. Cuman aku nggak nganu sih kan, dari kecil sudah terbiasa dengan energi kayak gitu, jadi tidak begitu kaget. Lah besoknya itu aku itu Mas penasaran. Kembali aku dengan posisi yang semula. Di malam berikutnya? Malam berikutnya udah. Aku juga di posisi bersila, gerak semua. Jadi bergerak. Jadi kalau sekarang itu kayak apa ya, kayak gerakan yoga gitu. Ya. Kayak gerakan yoga 2 minggu berturut-turut aku rutin. Itu tanpa mentor ya. Jadi karena penasaran. 2 minggu itu terus terbuka semua, jadi mata, telinga, hidung, rasa, dan diberi keberanian itu 1000 kali lipat mungkin ya. Jadi tidak punya rasa takut sama sekali tidak punya rasa takut. Gila, tanpa mentor ya, tanpa guru. Ini luar biasa ini. Enggak mengalami kesetresan jenengan Mbak Ida? Belum. Itu belum. Itu ya. Jadi setelah itu karena mungkin jadi pribadi yang berbeda ya. Ya pasti. Jadi pribadi yang berbeda. Dulu waktu terbukanya itu bahkan dengan orang yang baru meninggal aja aku bisa komunikasi waktu ini. Jadi bisa komunikasi dan mungkin nebak orang itu 99% akurat ya. Akurat. Sampai ada yang dulu punya pesugihan sampai terungkapkan dia kaget Kak, waktu itu. Berjalannya waktu itu mungkin sekitar 3 bulan. 3 bulan kan seperti itu. Yang datang itu bukan yang yang kayak jelek-jelek gitu, kayak kuntilanak. Iya. Apa yang entitas kayak gitu. Tapi sosok-sosok yang notabene saya nggak kenal. Misalnya? Ya, pakai kebaya hijau lah itulah. Nah, itu pun nggak 1-2 Mas. Jadi banyak sekali entitas-entitas seperti itu yang mendampingi saya waktu itu. Maaf Mbak Indah, saya potong. Ketika jenengan mulai ada keberanian, mulai ada perbedaan yang signifikan tadi, ketika ada astral yang datang itu tadi, itu ada nggak yang mencoba untuk berkomunikasi atau menjelaskan jenengan itu gini atau gini gitu? Dulu itu malah intens berkomunikasi. Bahkan dengan pendamping saya dulu bisa berkomunikasi dengan lancar. Jadi saya anggap itu suatu kenormalan waktu itu karena mungkin pribadi saya juga berbeda. Oh iya, beda. Jadi kayak notabene bukan saya gitu, tapi itu saya. Lah itu ada perjalanannya lagi. Waktu kecil, sebelum itu terbuka, sebelum saya tahu esensinya, sebelum tahu, saya tuh sering dibawa ke alam lain. Jalan-jalan ya? Ya, dengan satu sosok perempuan yang notabene juga pakai kebaya. Dan saya diajak berkunjung ke tempat-tempat yang indah-indah Mas waktu itu. Jadi ke gunung, ke hutan tapi bersih, ke taman, dan notabene alam-alam seperti itu semua temaram, tidak ada yang terang waktu itu. Dulu sering out of body, tidak sadar. Jadi sering tidur itu tuh seringnya keluar dari tubuh, tapi saya juga nggak sadar kan. Saya tuh ya lihat saya sendiri, saya biasanya cuma keliling dari rumah, sekitaran rumah aja. Kadang di atas gitu lihat saya tidur gitu. Itu apa meragosukmu gitu Bu? Iya, kemungkinan gitu. Tapi mungkin karena
karena ketidaktahuan saya itu kan karena polosnya ya Mas. Saya juga tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu sebenarnya Mas. Jadi itu tak anggap suatu apa ya normal lah. Cuman bertanya-tanya aja kok. Ini gini ya, ada pertanyaan kenapa kok selalu saya. Kok notabene kenapa saya itu diajaknya kok ke tempat-tempat itu dengan satu sosok itu, dan saya juga nggak kenal itu siapa. Dan setelah terbuka itu akhirnya tahu semuanya, bisa berkomunikasi dan termasuk sama mbahnya tadi, yang perempuan pakai kebaya tadi. Iya. Jadi putri itu sebenarnya. Tapi tergantung itu yang lihat Mas. Jadi sebenarnya yang mendamping itu cuma 2. Tapi mereka punya pasukannya ya itu, betul. Pasukannya yang ribuan gitu. Jadi kalau teman-teman penikmat PSK pengen tahu itu, saya itu 2 kali ini ketemu sama Mbak Indah. Jadi yang pertama itu saya itu mencoba berkomunikasi dengan Mbak Indah, tetapi tidak serta-merta itu bisa dikatakan Mbak Indah mungkin iya untuk jadi narasumber. Tapi terkadang itu yang di belakangnya itu memang agak perizinannya memang agak sedikit dalam tanda kutip ada beberapa syarat dan ketentuan berlaku lah intinya gitu. Makanya saya tidak berani mengulik beliau-beliau lebih dalam, mending ke yang lain gitu kan gitu Mbak. Tuh, jadi setelah itu Mbak? Setelah mungkin perjalanan 3 bulan itu saya dibalikkan keadaan, saya hanya diberi rasa takut. Oh gitu? 1000 kali lipat. Jadi setelah diberi keberanian sedahsyat itu, saya dikasih ketakutan 1000 kali. Jadi lebih yang ketemunya itu yang lebih high, jadi yang lebih mungkin yang di cerita dongeng, cerita sejarah mungkin yang punya perangai yang notabene jahat, menurut versi sejarahnya, legenda maksudnya. Dan ya adanya cuma rasa takut Mas. Jadi bersinggungan energi yang begitu besar membuat tubuh loyo, sakit, dan 24 jam tanpa kontrol. Tanpa kontrol. Jadi mereka itu dimensinya kan berbeda dari kita. Mereka nggak ada istirahatnya, sedangkan kita masih istirahat, butuh makan dan segala macam. Dan 24 jam selalu di benturan kayak gitu terus ya. Komunikasi. Dan saya itu nggak berani keluar rumah waktu itu. Jadi yang datang itu sudah ribuan. Jadi saya cuma dalam kamar. Waktu itu dalam kamar. Tapi saya sadar, saya harus waktu itu saya pikir saya sakit. Saya harus sembuh gitu. Terus saya wirid waktu itu kan saya Katolik ya. Jadi wirid di Rosario itu setiap malam itu 33 kali dengan banyak sekali gangguan dan bentrokan waktu itu. Dan saya tidak bisa cerita waktu itu dengan siapapun karena saya tidak kenal siapapun, orang pintar walaupun apa, saya nggak kenal. Saya juga menjaga keluarga saya supaya tidak berpikiran anakku nopo. Takutnya kalau gila atau apa gitu ya. Saya tuh nggak bisa kontrol ketika saya menangis, saya sedih, saya tertawa, itu nggak bisa kontrol Mas waktu itu. Tapi seringnya nangis takut. Nah, pada suatu ketika saya berani keluar itu, saya duduk di sebelah dipan gitu kan, tempat tidur saya jongkok gitu, ada yang nepuk pundak saya, sosok laki-laki. Bangun dan bangkitlah anakku yang penuh dengan keyakinan. Dan bangun dan bangkitlah anakku yang yakin akan kebenaran. Setelah itu saya berani keluar, walaupun berinteraksi di luar itu sangat sulit bagi saya karena sesek Mas. Bahkan saya ketemu pohon aja sesek. Karena di pohon itu kadang ada apanya kan gitu Pak, benturan energinya luar biasa. Iya, karena semua kan hidup Mas. Sampai pada suatu ketika semua organ saya di dalam ini bisa bicara. Perut, limpa, hati, otak. Dan itu memang benar dengan pengalaman saya loh. Iya. Ketika perut ini
butuh asupan, dia bicara. Ketika ini ada harus dikontrol, dia bicara. Ketika harus riset otak yang boleh dan tidak, otak ini bicara, Mas. Yang boleh dan tidak, yang disortir yang tidak, itu kayak program baru gitu. Dan itu ini kalau buat saya ini kalau orang yang tidak paham mungkin jangan dianggap gila gitu, makanya. Dan pada suatu ketika, suatu momen puncak itu, saya 5 hari 5 malam itu tidak makan, tidak minum. Yang datang itu ribuan, semua perempuan, semua pakai baju yang sama dengan kebaya yang sama. Saya tidak menyebutkan dari mana, memberi selamat. 3 hari sebelum kejadian itu, ada anjing di belakang rumah itu melolong, itu tanpa berhenti. Semacam kayak tanda gitu ya? Macam kayak tanda. Waktu itu kalau dari astral sendiri bilang, ini kamu tuh ini bapakmu mau meninggal gitu. Jadi di posisi, tapi ada satu sosok yang beri kesadaran, coba lihat bapak. Jadi setiap malam itu aku lihat bapak masih hidup. Masih hidup. Dan ternyata pada suatu ketika 1 hari sebelum kejadian itu, saya sudah merasa badan saya nggak enak. Jadi saya sudah kayak adem, panas, anyep, kayak ini kenapa pun gitu. Malamnya itu kan saya nggak tidur kan, paginya saya suruh mandi, suruh keramas, suruh mengeluarkan apa yang di dalam kotoran dan segala macam. Waktu itu saya punya anak kan, saya suruh pegang anak saya suruh meluk. Terus setelah itu saya suruh suruh ngelepasin. Setelah itu saya punya pikiran gini, aku mau jatuh di mana ini ya? Aku udah capek, aku mau jatuh di mana? Terus pada saat itu aku langsung naik kamar, Mas. Aku naik kamar, sudah aku pasrah, saya sudah capek. Sudah capek. Itu ada yang bimbing waktu itu bahwasanya gue tak silah sedelo. Mau dipinjam bentar? Gue tak silah, tak jak sedelo. Itu nyawa itu udah jalan dari, dan itu benar sakit sekali, kayak nyeri, tapi nyerinya itu kayak udah nggak bisa nggak bisa bayangkan, nggak bisa dirasakan gitu, nggak bisa. Dan pelan tuh dari jam 8 pagi sampai jam 12:30. Jadi perjalanannya agak lama kan, lama sekali. Sampai ke sini itu saya diperlihatkan semua orang yang benci dengan saya. Kan ada yang dilihatkan orang yang biasanya atau apa. Betul. Enggak, Mas, saya dilihatkan orang-orang yang notabene jahat dengan saya. Malah yang tidak suka ya? Orang yang jahat dengan saya. Nah, waktu itu ada yang bimbing kan, orang apa-apa no, do, tak jak sedih do. Gue harap tak jak ning bone suatu istana. Waktu itu orang itu satu kampung udah ngerubungin saya, Mas, di kamar. Iya pasti. Itu dengan kondisi seperti itu kan mungkin itu dalam badan saya, kok aku tadi di rumah sakit. Iya. Aku kondisi seperti ini, tapi aku nggak bisa ngomong, Mas. Aku nggak bisa ngomong, tapi mata saya melek gitu kan. Perjalanan kesini saya udah gini. Sampai segini saya punya ketakutan. Wis nih memang jatahku saja dipendem. Aku ikhlas, tapi kalau ada energi lain atau kekuatan lain yang menyertai saya tidak ikhlas. Itu naik ke sini, mata saya akan melek gini, retina itu sampai mengecil gini, kayak film hilang. Saya sempat melihat diri saya, tapi masuk lagi. Masuk lagi. Itu saya nggak bisa bicara 2 jam. Gila, ini merinding saya. 2 jam nggak bisa ngomong. Terus dipanggilkanlah pendeta. Itu keluarga sudah ngumpul untuk mendoakan saya. Setelah saya bisa ngomong, saya didoakan. Terus dia tanya, Mbak Indah, umurnya berapa? Sekian. Lalu mulai didoakan. Waduh, kesurupan, Mas. Kesurupan. Saya tuh malah tertawa gitu nih, karena yang ngajak ngomong saya itu astral yang ngomong saya itu lucu terus.
tadi nggak lucu gitu loh. Ndagel ya. Kayak ini gini loh gitu. Akhirnya kan rasa pengen ketawa itu nggak bisa dikontrol. Yeah. Mereka kesurupan, terus ada yang dari pendetanya dia bawa rekan, ada yang pegang pundak saya gini, maaf ini ada yang mau ngasih pesan, ngomong ke pendetanya gitu. Nah terus dia mempraktekkan, jadi dia satu pegang gini, satu gini. Nek anak putuku neng gini semene akeh kok gowo sama nute pendetanya gitu, gowo. Tapi aja sisi. Ya, paham. Gitu, terus mereka akhirnya pendetanya itu, Mbak Indah, apa yang Mbak Indah rasakan? Saya tuh sampai ngomong, kalau Anda memang tahu apa yang saya rasakan, saya tidak perlu bicara di depan publik, kita bicara berdua. Setelah itu dia nggak berani ketemu saya. Itu terus ya mulai bisa keluar, saya minta tolong rekan-rekan, mungkin ada dari referensi dari apa yang terjadi dengan saya, mereka nggak bisa ngomong karena mereka sudah takut duluan. Jadi waktu itu karena saking katnya yang ikut banyak, jadi mereka pada ketakutan dan mereka adanya cuma menakuti saya gitu. Jadi ini gini Mbak, kamu tuh nanti gini mau jadikan tumbal jadi segala macam. Berarti Mbak Indah sejak saat itu sudah tidak pernah lagi ketemu sama Pak Pendeta ini tadi? Oh, tidak pernah. Dan tidak pernah menanyakan kabar saya. Karena beliau juga mungkin punya penglihatan juga, sudah tahu ya. Sudah tahu. Karena semua orang yang pendeta atau apa minta tolong bapak saya, minta tolong ke siapa ya, jawabannya cuma doakan saja. Dan waktu itu saya minta tolong ke entah itu paranormal, entah itu orang Twitter dari mana, dari Solo, dari mana. Enggak cuma satu orang, 2 orang yang saya temuin Mas. Mungkin ada yang berani, mereka cuma adanya menakuti saya. Saya cuma bilang gini, kalau memang ada kekuatan besar di sini, saya yakin di atas itu masih ada kekuatan yang besar. Pasti ada. Dan saya kembali wirid. Dan terakhir itu saya wirid itu di Gua Maria Depasan itu. Iya, sini. Itu ada sendirian. Habis itu ke wirid ke-25 ke-20 mungkin ya. Ini ada sesuatu yang jalan di wajah. Saya pikir itu mungkin hewan atau apa, tapi ternyata di dalam sini Mas. Dalam situ gerak itu semua di dalam kulit gitu loh. Dalam kulit setelah ke 25 tadi 25 putaran ada tawon Mas. Mubeng deh. Banyak. Satu, tapi dia muter terus gitu. Lah yang terakhir itu lalat hijau. Itu ya hilang gitu. Setelah itu agak enteng. Setelah lalat itu pergi, udah badan entengan, netral? Sudah agak enteng. Jadi setelah itu saya mulai withdraw, walaupun banyak gangguan, masih banyak bentrokan dan segala macam, tapi saya sudah berani untuk menyikapi dan mungkin kebijaksanaan saya lebih gitu. Lah mereka itu sebenarnya saya tidak anggap mereka mengganggu. Saat ini saya berpikirnya seperti itu, tidak mengganggu, karena dari situ saya bisa belajar banyak sekali tentang hidup. Jadi ternyata mereka itu saya anggap membimbing dengan saya ketemu ini, saya ketemu entitas ini, saya ketemu astral ini, dengan karakter mereka yang seperti ini dan karakter yang mereka seperti ini, walaupun dengan mungkin dari pandangan orang lain, pandangan siapapun itu jahat, tapi yang ngajarin saya itu diri sejati Mas. Waktu di dalam kondisi tidak sadar, dalam posisi bawah sadar, tapi saya sadar karena saya ingat. Itu ada suara yang datangnya dari dalam. Itu bilang apa itu, Mbak? Ngomong sama astralnya itu, ngomong sama entitas itu sangat bijaksana dan sangat penuh welas asih. Itu dari dalam diri saya. Tapi saya tidak ingat betul apa yang saya katakan waktu itu, karena
itu di luar kendali saya. Saya yang ngomong itu keluar dari dia dari dalam hati, tapi bukan kendali saya. Iya, paham ya. Bukan kendali saya lah. Tuh. Dan mereka tuh juga ternyata ya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu. Karena karakternya seperti itu. Betul. Ya rak apa-apa kowe kaya ngono. Aku ngerti karena kamu seperti ini, karena kamu seperti ini. Ya rak apa-apa. Tapi aku seperti ini. Dengan kebijaksanaan dan kebajikan waktu itu. Makanya saya belajar itu dari itu. Oh, ternyata bimbing itu caranya seperti itu toh. Harus dihadapkan dulu. Dihadapkan dulu. Makanya kalau orang bilang jahat itu kan justru kejahatan itu menurut versi orang lain bisa jadi pembelajaran buat kita kan gitu. Ini yang mau saya tanyakan tuh gini Mbak Indah. Berarti sejak kejadian jenengan diberi keberanian 1000%, diberi ketakutan 1000%, terus jenengan itu berarti memanajemen dirinya sendiri itu tidak lewat bimbingan siapapun ya. Luar biasa loh ini. Dan itu langsung merinding saya Mbak. Karena waktu itu saya nggak kenal banyak orang. Itu loh yang luar biasa di situ. Setelah saya sudah mulai mapan, setelah saya waktu itu sih saya memang buka ulasan-ulasan tentang sesuatu yang bisa dilogika. Dan semua bisa dilogika dengan sains. Jadi ketakutan saya itu agak sedikit ini ya. Benar-benar. Bisa gini kenapa sih? Oh bisa gini kenapa sih? Oh ternyata seperti ini itu proses. Jadi proses dari mungkin energi dari kelahiran kembali karena karma turunan, karena karma masa lalu. Betul. Jadi memang harus diterima Mas. Kalau dulu saya bilangnya itu kenapa itu suatu gangguan karena ketidaktahuan saya. Ketika saya sudah tahu esensinya, saya merasa beruntung karena saya bisa melihat hidup dari sisi yang lain dan banyak hal sekali yang saya dapatkan dari itu. Yang tidak orang lain bisa ya. Iya, tapi juga kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama pemahamannya seperti kan karena mereka tidak mengalami. Tidak mengalami. Tapi saya adalah bukti satu contoh yang ternyata bisa kok semua itu kita handle sendiri dengan keyakinan kita, dengan kemauan kita. Ternyata kita bisa. Jadi sejatinya kita tuh bisa untuk ngolah itu. Walaupun dengan banyaknya peristiwa-peristiwa dan sesuatu hal yang menyakitkan. Sangat menyakitkan malah. Nah ini karena buat teman-teman penikmat PSK ini, karena Mbak Indah ini mengalami sesuatu yang tidak orang pada umumnya. Ternyata gini Mas, kalau kita itu memang apa ya sudah ada jalan ke situ. Di usia tertentu itu memang harus. Jadi karena tuntutan kematangan jiwa ya. Betul. Yang ingin saya tanyakan tuh gini Mbak Indah. Ini tadi kan Swiss tak anggap perjalanan jenengan. Perjalanan kenapa bisa begitu? Iya, saya itu sampai ini tidak temu, pikiran saya itu nggak ketemu, adanya cuma merinding gitu. Jadi 40 tahun ini jenengan bergelut lah kasaran di dunia seperti itu. Saya tuh penasarannya gini Mbak, wajar kalau saya penasaran. Saya tuh pengen tanya, sosok astral yang menurut jenengan itu paling elek wis yang pernah Mbak Indah temui. Aduh. Yang paling nuwun sewu ya versi ini jenengan, karena kalau versi saya dan versi teman-teman mungkin beda. Jenengan sampai gilo, sampai iki kenapa sampai kayak gini gitu loh. Oh dulu ya.